Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, berhati-hatilah saatnya berfoto selfie. Di Batang, Jawa Tengah, seorang remaja tewas tersambar kereta api saat berselfie ria bersama teman-temannya. Sayur kok kelompok. Zahrotun Najwa, remaja berusia 12 tahun, warga RT 1 RW 7 Desa Gringsing, Batang, Jawa Tengah, harus meregang nyawa saat berselfie bersama kedua rekannya di rel ganda. Korban yang tengah asyik bergaya tidak mengetahui kedatangan kereta barang hingga akhirnya tersambar kereta api hingga mengalami luka di bagian kepala dan tewas di lokasi kejadian. Sementara kedua rekan korban yang juga ikut selfie selamat dari kejadian tersebut. Kini kasusnya masih dalam penanganan pihak kepolisian Resort Batang. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok dilaporkan oleh Ketua Pengusaha Indonesia Muda Sam Aliano melalui kuasa hukumnya ke Bareskrim Polri. Ahok dilaporkan atas sejumlah kasus seperti perlakuan terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin, dugaan penyadapan pembicaraan SBY dan Ma'ruf Amin, hingga soal demonstran bayaran. Hari ini Ketua Pengusaha Indonesia Muda Sam Aliano melayangkan laporan terhadap Basuki Cahayapurnama di Bareskrim Polri. Ahok dilaporkan atas sejumlah kasus seperti perlakuan terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin, dugaan penyadapan pembicaraan SBY dan Ma'ruf Amin, hingga soal demonstran bayaran. Belum juga diterima laporannya oleh kepolisian, Ketua Pengusaha Indonesia Muda Sam Aliano beserta kuasa hukumnya Egy Sujana kembali memberikan keterangan pers. Kepada wartawan, Sam Aliano menjelaskan pihaknya masih diminta untuk menunggu kesiapan penyidik yang dikatakan sedang rapat. Kuasa hukum Sam Aliano, Egy Sujana pun berharap agar pihaknya dapat dilayani dalam pelaporan ini. Dia juga mempertanyakan sulitnya bagi pihak kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap Ahok dalam beberapa kasus terakhir. Hadir ke sini di samping melapor, kalau saya dalam perspektif hukum mendesak pihak kepolisian untuk bertindak profesional karena ini harus ditindaklanjuti secara hukum siapapun orangnya. Yang kita heran kalau menyangkut Ahok, sepertinya Ahok nggak tersentuh hukum begitu. Ini yang kita mau bertegas kepada bangsa ini, bagaimana pihak kepolisian sepertinya tidak menyentuh itu dengan baik, padahal itu harus. Pemirsa, aksi perampokan gagal terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Lantaran kepergok pemilik rumah datang, para perampok panik dan kabur membawa mobil korban. Polisi melakukan olah TKP pada mobil sedan milik korban perampokan. Mobil ditemukan dalam keadaan kosong dengan ban depan sebelah kiri pecah dan menjadi tontonan warga. Mobil milik korban ini ditinggalkan para perampok di Jalan Kapten Anwar Sastro, Kecamatan Ilir Timur 1. Sebelumnya, aksi perampokan terjadi di Jalan Dwi Kora 2, Lorong YKP 2, Palembang, Sumatera Selatan. Para perampok yang datang menggunakan mobil minibus diduga panik saat pemilik rumah tiba-tiba datang. Sempat melepaskan tembakan, mereka langsung melarikan diri dengan mobil sedan milik korban, karena mobil minibus pelaku yang sudah berisi barang rampokan terhalang mobil korban. Namun pada saat rumah kosong, kemudian dari korban datang sehingga pelaku menodongkan senjata api. Itu mobil yang di ini, mobil siapa ini? Untuk yang di dalam yaitu mobil tersangka, kemudian dari pelaku berhasil merebut mobil daripada korban. Namun alhamdulillah untuk mobil korban sudah kita amankan dan pelaku dalam pengejaran. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi sudah mengetahui identitas para pelaku. Sementara mobil sedan milik korban dan mobil minibus milik pelaku dijadikan barang bukti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus memberitakan. Pemirsa, Hari Pers Nasional yang digelar di Kota Ambon secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Z. Sahu Burua. Dengan terpilihnya Ambon sebagai tuan rumah HPN di tahun ini, dirasa mampu meningkatkan pendapatan dan memperkenalkan objek pariwisatanya. Nasional
yang menampilkan berbagai 2017. Bertempat di lapangan Merdeka Ambon, Wakil Gubernur Maluku Z. Sahuburua secara resmi membuka Hari Pers Nasional. Acara ini akan dilaksanakan hingga tanggal 10 Februari 2017 mendatang. Bersama dengan pembukaan HPN, diresmikan pula pembukaan Maluku Expo 2017. Pameran ini menyajikan berbagai produk unggulan, layanan publik pers, dan wisata Nusantara. Dengan adanya HPN dan Maluku Expo ini, Wakil Gubernur Maluku berharap kesejahteraan rakyat dan objek pariwisata dapat ditingkatkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan reporter Gesmi Sitanggang yang berada di Ambon saat ini. Gesmi, silahkan laporan Anda, ada agenda apa saja untuk Hari Pers Nasional hari ini? Ya baik Zaki, adapun agenda untuk hari ini dalam rangkaian acara Hari Pers Nasional di Kota Maluku, yaitu peresmian Maluku Expo di Kota Ambon. Dan memang tadi pagi peresmian yang dilakukan di lapangan Merdeka Kota Ambon ini langsung dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, yaitu Z. Sahuburua. Dan selain itu juga dalam peresmian ini juga dihadiri oleh Sekjen PWI, yaitu Henry Bangun. Dan dalam pidatonya Z menyatakan bahwa dengan adanya Hari Pers Nasional ini dirasa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Maluku dan juga memperkenalkan pariwisata Maluku di negara Indonesia maupun mancanegara. Dan memang pada Maluku Expo ini, Zaki, sudah ada 128 stand yang menyuguhkan berbagai kerajinan dari Provinsi Maluku. Dan tadi saya melihat yaitu adanya mutiara-mutiara laut, dan selain itu juga ada kerajinan tangan seperti rajutan tas, baju, dan maupun topi. Dan memang di sini saya lihat antusias dari masyarakat Maluku cukup tinggi mendatangi Maluku Expo yang berada di lapangan Merdeka Maluku ini. Demikian, Zaki. Sementara itu pengalihan arus di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan untuk pembangunan stasiun MRT belum dilakukan. Sepanjang Jalan Fatmawati hanya diberlakukan penyempitan arus lalu lintas. Situasi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Fatmawati. Arus lalu lintas di sepanjang Jalan Fatmawati hingga saat ini masih belum terlihat adanya kemacetan. Mengingat bahwa terdapat pembangunan stasiun MRT Jalan Haji Nawi, namun hingga saat ini kondisi di sekitar sepanjang Jalan Fatmawati ini masih dalam kondisi kondusif. Dan selain itu juga pihak Polantas masih terus mengupayakan kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Fatmawati. Dan selain itu juga diinformasikan bahwa memang terdapat pengalihan arus lalu lintas sejak tanggal 4 Februari yang lalu. Namun hingga saat ini masih belum terdapat pengalihan arus lalu lintas, hanya penyempitan arus di sepanjang Jalan Fatmawati. Bagi Anda yang hendak menuju ke Jalan Fatmawati dari arah Blok M, dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif. Situasi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Fatmawati saat ini masih belum terlihat adanya kemacetan. Meskipun demikian, dari pihak Polantas masih terus mengupayakan untuk mengkondisikan arus lalu lintas di sepanjang jalan tersebut. Mengingat bahwa terdapat pembangunan stasiun MRT Jalan Haji Nawi. Dan selain itu juga bagi Anda yang hendak menuju ke Jalan Fatmawati dari arah Blok M, dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif, yaitu menggunakan jalur Jalan Haji Nawi, Jalan Metro Pondok Indah, lalu tembus ke TB Simatupang. Untuk arah sebaliknya dari arah Blok M menuju ke Fatmawati, dihimbau untuk menggunakan jalur Pangeran Antasari. Dan selain itu juga kepada masyarakat dihimbau untuk terus menggunakan jalur alternatif sepanjang pembuatan MRT ini berlangsung. Dari Jakarta, Yolan Zalna, Wahyu Tri, MNC Media melaporkan. Pihak Muhammadiyah Sumatera Utara juga mengecam sikap Ahok terhadap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, di persidangan beberapa hari lalu dan menyebut Ahok sebagai sosok intoleran yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Ahok diminta untuk dapat menahan diri dan lebih menghargai perasaan orang lain, apalagi Ahok merupakan calon gubernur DKI Jakarta. Kita sarankan kalau memang ada kesalahannya yang dijaga sesuai dengan hukum berlaku. Kalau hanya kesalahannya pada omongan-omongan dan sebagainya, kita sarankan supaya menahan diri, artinya jangan berbuat lagi, jangan menyentuh perasaan orang lain. Namanya dia seorang gubernur, kan, seorang pemimpin,
harus menjaga masyarakatnya, jangan sampai rakyatnya tersinggung. Pemirsa, ribuan santri di Pasuruan, Jawa Timur kemarin melakukan apel akbar mengecam pernyataan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dinilai melecehkan Kiai Haji Maruf Amin. Massa menilai perilaku Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu menimbulkan keresahan umat. Ribuan santri dari 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan berdatangan ke kantor PCNU di Pojentrek Pasuruan, Jawa Timur, Minggu siang kemarin untuk mengikuti istighosah serta doa yang dipimpin para kiai. Istighosah sekaligus apel akbar ini dilakukan para santri dan pengasuh pondok pesantren karena merasa prihatin dengan perilaku Basuki Cahayapurnama yang dinilai melecehkan Rois Am PBNU Kiai Haji Maruf Amin. Meski telah meminta maaf, namun perilaku Ahok telah membuat resah umat. Kita nggak mau dengan gara-gara satu orang, kemudian semuanya menjadi resah. Nah, oleh karena itu maka kita haraplah orang itu jangan kemudian bisa menjaga sikapnya, bisa menjaga tutur katanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sementara itu, para pengendara yang biasa melintas di Jalan Fatmawati merasa terganggu dengan adanya proyek pembangunan MRT. Namun mereka lebih memilih untuk mencari jalur alternatif daripada harus menghadapi kemacetan. Macet banget. Ya mudah-mudahan cepat selesai bangunan MRT ini. Enggak sih, biasa aja. Semoga lebih cepat aja sih ini biar nggak macet gitu kan. Ya sementara sih terganggu arus lalu lintasnya. So pengalihan juga ke tempat lain juga macet juga. Ya lumayan. Ya karena penyempitan jalan aja. Macet dan waktu ke kantor juga jadi lama. Harapan ke depannya, Bang? Ya lebih. Kembali lagi di iNews Siang, pemirsa, terhitung mulai Senin pagi hari ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup terminal bus antar kota antar provinsi Pulau Gadung, Jakarta Timur. Para awak bus dan penumpang direlokasi ke terminal bus terpadu di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sejumlah papan trayek yang berada di terminal bus antar kota antar provinsi Pulau Gadung, Jakarta Timur dicopot oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta pagi tadi. Selain itu, bus antar kota antar provinsi yang biasanya beroperasi di terminal bus Pulau Gadung juga tampak sudah tidak lagi beroperasi. Para awak bus berikut para penumpangnya direlokasi ke terminal bus terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Penutupan terminal dikeluhkan sejumlah supir bus. Mereka mengaku relokasi ke terminal bus terpadu Pulau Gebang dianggap menurunkan pemasukan terhadap para awak bus karena terminal Pulau Gebang sepi penumpang. Dan para penumpang juga mengaku lebih senang naik bus melalui terminal Pulau Gadung dibandingkan melalui terminal Pulau Gebang. Penjagaan ketat juga dilakukan petugas kepolisian dan petugas Dishub mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.